Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali ke YouTube channel saya. Hari ini saya akan buat konten yang berbeza sedikit sebab saya mempunyai kawan yang meminta khidmat saya untuk buat review tentang air purifier. Jadi sedikit latar belakang diri saya dulu di R&D research di bahagian di kilang di company US dan juga di Japan, total selama 9 tahun dan 5 tahun untuk produk air conditioning. Jadi dalam produk air conditioning kita juga bermain dengan another system air conditioning yang kita panggil sebagai filtration, filter. Jadi sedikit sebanyak insyaAllah saya akan berkongsi apa yang saya tahu tentang air purifier. Untuk pengetahuan semua, saya sebenarnya sendiri telah menggunakan air purifier produk yang di hadapan saya ni for the past 3 tahun right before COVID sebenarnya saya dah guna. Saya mencari produk dan of course pada masa itu produk yang hangat di pasaran dan senang cari di pasaran adalah dua produk yang very well known di Malaysia, which is Kowe dan Kuku. Jadi saya waktu tu bertanya through WhatsApp dengan agent for quite some times lah. At the end of my search tu, saya decided to ambil Kuku because beberapa sebab, termasuk cost dan juga some features. Jadi hari ini apa yang saya akan buat review of produk saya guna based on the past 3 years of experience, dan pada masa yang sama juga saya akan buat review, mungkin it is not 100% ataupun apple to apple comparison dengan satu produk yang di sini, tapi saya rasa sedikit sebanyak insyaAllah saya harap ia dapat memberi guideline ataupun macam mana untuk memilih suatu produk air purifier yang bagus. Dalam saya punya review, saya akan review everything. Saya bukan agent untuk mana-mana produk jadi in fact pada kawan saya yang minta saya buat review ni, dia minta saya register tapi sebagai agent, tapi saya kata tak apa, to be fair let me review sebab I want to be fair to everybody. Jadi produk yang saya dah gunakan adalah Kuku. For those yang familiar dengan Kuku, this is model C. So model C, model ni saya rasa quite long time, maybe more than 3 years in the market. Pada masa produk ini dikeluarkan, saya memang buat side by side comparison between Kuku, dan pada masa tu Kowe mengeluarkan Lombok 2 sekarang kalau tak silap saya dia ada Lombok 3 Jadi yang tu pun saya akan share dengan you guys. Sayang unfortunately saya tak ada produk Kowe, sama ada Storm ataupun Lombok 2 ataupun Lombok 3 untuk saya buat 3 comparison. Saya dah search tu, tanya kawan saya, tapi tak ada siapa yang guna. Tapi tak apa, yang tu mungkin insyaAllah kalau saya ada masa saya akan explain dalam video ataupun konten yang akan datang. So hari ini saya akan fokus untuk dua produk, which is Kuku model C dan juga MW. So this is MW Atmosphere Sky. Tadi saya cakap saya dah gunakan for the past 3 years air purifier. So adakah air purifier ni a must have product? Adakah ia adalah produk yang wajib dimiliki? Jadi untuk menjawab soalan tu, kalau saya be fair based on saya punya own experience ataupun saya punya pendapat, actually air purifier adalah, dia tak semestinya, it is not a must have product, tapi saya lebih rather to say it is nice to have product, kecuali for those yang very concern pasal clean air, quality of udara. Jadi saya memang menyarankan of course mereka menggunakan air purifier lah, especially for those yang mungkin membeli kucing yang kita tahu kadang bulu-bulu kucing dia senang tanggal kucing selalu menggaru-garu jadi saya rasa it is at that moment, saya rasa it is a must have product for you, especially for those yang ada anak kecil So you beli kucing, kemudian you ada anak kecil pula. Jadi chances untuk anak-anak tu asma ataupun bernafas dalam udara yang tak berapa bersih adalah lebih tinggi. Jadi it is better to have ataupun must have at that moment. Adakah air purifier ni adalah produk yang boleh menggantikan vacuum cleaner? Saya rasa mana-mana agent tidak berkata sedemikian sebab kita still perlu membersihkan rumah kita dengan menggunakan vacuum cleaner, sebab
air purifier ni bagi saya, pada pendapat saya, ia berfungsi apabila adanya pollutant ataupun kontaminan, virus, bakteria yang terumpai, yang terapung-apung, yang kemudian akan disedut oleh air purifier ni. Tapi apabila kotoran ataupun habuk tu sudah jatuh, dia jatuh ke bawah, dan pada masa tu adalah the best way adalah untuk gunakan vacuum. Jadi sekiranya kontaminan ataupun virus, bakteria tu jatuh ke bawah, tetapi katalah you mempunyai kipas angin dan sebagainya, dan pada masa tu kotoran dan kontaminan, virus dan bakteria pada masa tu ada chances untuk floating balik ke udara, dan pada masa itulah adalah fungsi air purifier untuk menapis ataupun membersihkan udara adalah penting. Jadi, apakah ciri-ciri air purifier yang kita mesti tahu? Jadi, based on saya punya study, tidak-tidak kita kena ada 4 faktor untuk pemilihan air purifier. Pertama adalah filtration. Apakah jenis filter yang digunakan? Nanti in saya punya explanation, tuan-tuan akan dapat tahu bahawa some air purifier mempunyai lebih daripada 2 atau 3 filter. For example, like Kuku, dia mempunyai 4 filter, dan mana atmosphere ni mempunyai hanya 3 filter. Tapi adakah nombor tu make any difference? Itu kita akan tengok selepasnya, sebab kita kena tahu what type of filter. Jadi faktor yang kedua kita kena ambil kira adalah the particle size of the filtration tu. So berapa halus ataupun berapa fine filter-filter tu menapis habuk-habuk tersebut. So kat situ jatuh kepada nombor 2. Jadi nanti saya akan explain lebih lanjut tentang apa yang kita kenali sebagai HEPA filter. Jadi for those yang familiar dengan air purifier, mereka always diberitahu tentang HEPA. So HEPA is stand for High Efficiency Particulate Arrestor ataupun air filter. Jadi itu refer kepada how fine ataupun berapa halusnya filter-filter itu untuk menapis kotoran-kotoran ataupun kontaminan, virus dan sebagainya. Jadi dia ada dia punya fine tu ada dia punya so-called scale. Jadi untuk yang ketiga adalah kita kena concern apa yang kita kenali sebagai CADR. CADR stands for Clean Air Delivery Rate. Jadi CADR, Clean Air Delivery Rate, is refer to berapa kuatnya ataupun berapa powerfulnya you punya fan untuk blow the air. Jadi nombor 3 ni dia berkait dengan nombor 2 tu tadi, which is the filtration tu. Jadi kalau kita punya filter yang sangat fine, sangat nipis, of course akan lebih banyak kotoran-kotoran akan tersekat ataupun tertapis di air filter tersebut. Jadi apakah dia punya drawback? The drawback adalah udara yang deliver akan perlahan sebab dia ada apa yang we call it sebagai air pressure loss ataupun air drop, pressure drop sebelum dan selepas. Kalau tak filter tu sangat fine, of course dia akan effect kepada udara yang deliver. So it is depend kepada how powerful is your punya motor dan juga how efficient is your punya blower ataupun your punya fan. So yang nombor 4 adalah kita kena mengambil kira apakah certified body ataupun testing body yang penting, yang international, yang iktiraf tentang all of this product. Okey, tadi saya menekankan tentang kontaminan ataupun bahan-bahan pencemaran di udara, dan itu juga termasuk pollen. Pollen ni adalah partikel-partikel kecil dan juga virus dan bakteria lah, that is for sure. Tapi there is one more in terms from the chemical side. Jadi like it or not, based on the research, it was found out that sebenarnya kita lebih terdedah kepada pencemaran udara 5 kali lebih teruk daripada outside air. Jadi so apakah satu lagi pencemaran yang saya tak mention tadi, it is more on the chemical, adalah
kita kenali sebagai VOC, Volatile Organic Compound. So what is a VOC? VOC adalah kadang-kadang kita kemas rumah, kita buat clean, kita gunakan some chemical, Clorox ataupun Dettol ataupun Toluene dan sebagainya. So this kind of chemical actually is good in killing the germ dan sebagainya, tapi pada masa yang sama dia akan evaporate dan dia volatile, dan kita akan bernafas dengan chemical yang VOC ni yang punya chemical yang sebenarnya tidak healthy untuk kita punya badan. Jadi di situ adalah fungsi air purifier, yang mana untuk a good air purifier, some of the filter yang digunakan adalah filter-filter yang boleh menyerap VOC ni. Bukan saja VOC, in fact for those yang bermasak di dapur, dimasak di dapur, asap dan sebagainya menghasilkan bau, itu juga adalah fungsi of filter tadi. Of course, I believe you guys know, adalah carbon filter. So it is not just a carbon filter, tapi kita lebih panggil dia sebagai active carbon filter. Jadi kadang-kadang some product dia just guna the sake of the name, carbon filter, tapi there is a percentage ataupun the quality of the carbon filter yang saya akan share. What is the carbon filter used by Kuku, dan juga what is the carbon filter yang be used by Atmosphere Sky. Berkait dengan VOC dan the contaminant di dalam indoor ni tadi yang saya mention tu tadi, dia menghasilkan juga apa yang kita kenali sebagai building sick syndrome. So building sick syndrome ni adalah environment, sama ada kita aware or not, adalah bersebabkan oleh faktor-faktor yang saya mention tadi, which is VOC dan juga bakteria dan sebagainya. Jadi staying so long ataupun too long in the room ataupun closed environment is not healthy. So on and off, better you get the fresh air outside there. Okay, untuk review untuk dua produk ni, saya bukan just review data yang seperti saya explain for the past few minutes ago, tapi saya akan gunakan some tools untuk buat ukuran. So kat sini saya akan gunakan anemometer. So anemometer adalah alat untuk mengira the CADR tadi, the delivery air yang dihasilkan, ataupun how powerful is the blower. Jadi kita akan check berapakah the air speed yang dihasilkan oleh discharge by dua air purifier system ni. Untuk equipment yang kedua, saya akan menggunakan sound analyzer meter ataupun sound meter. Sound meter ni saya akan gunakan untuk mengukur berapa kuatkah angin yang dihasilkan atau deliver air tersebut. By common sense, of course kita boleh faham lah, sekiranya udara tu kuat, therefore dia akan menghasilkan sound meter yang tinggi. Tapi for the sake untuk punya record, saya akan gunakan untuk mengambil data-data tersebut. So saya akan gunakan sound meter yang akan memberi reading dalam dB, decibel. Untuk alat yang ketiga, so this is what is known as the particle counter. So particle counter ni berfungsi untuk mengira berapa cleannya suatu bilik. Dia ada small fan atas ni, dia akan menyedut udara daripada sini, dan udara akan masuk ke dalam sini, dan dia akan melalui this equipment yang mana dia akan blow keluar. So sebelum dia keluar, sekiranya ada partikel-partikel kecil tadi yang of course kita tak boleh nampak ataupun sangat kecil, dia akan melalui, yang mana dekat sini dia akan ada beam, kalau tak silap saya infrared. Jadi apabila abuk ataupun partikel contaminant tu dia lalu, dia akan flickering, sebab cahaya infrared light tu dia akan diganggu oleh partikel tu. Jadi apabila dia flickering, dia akan start mengira lah berapa banyak flickering. So dia akan bagi reading dalam ppm 40 million. Jadi kalau satu bilik tu sangat kotor, dia akan bagi bacaan yang tinggi lah. Alright, so saya akan tunjuk insyaAllah apabila bilik di dalam keadaan yang mana idle, yang mana tak ada angin yang sangat kuat untuk mengkocakkan abuk-abuk berterbangan, so kita akan dapati partikel sebenarnya dia akan rendah. Tapi apabila saya blow dengan kipas dan sebagainya, kita akan dapati bahawa abuk-abuk itu akan berterbangan, dan that is at the time kita akan tengok berapakah partikel yang terhasil apabila semua abuk-abuk berterbangan. So
After sometimes, of course, it is a function of air purifier untuk menapis habuk-habuk tersebut. Then, of course, over sometimes, apabila kita gunakan for quite sometimes, of course, bilik kita akan start become clean. Kali ini saya akan tunjuk detail untuk produk kuku model C ni. Jadi, kita akan dapati bahawa bahagian belakang ni, dia punya ni this is dia punya suction side. So, ini yang saya panggil dia suction, dan atas ni dia deliver. Jadi apa yang kita ada di dalam ni, so kita just buka. So kita ada, tadi saya mention ada 4 filter, betul tak? So ada 4 filter untuk produk dia. So satu kita panggil sebagai pre-filter. So ni adalah pre-filter, filter biasa itu untuk menapis habuk-habuk yang besar, bulu kucing, kotoran-kotoran yang besar-besar. Kita nak boleh nampak dia tak berapa halus. So kat sini adalah filter yang dia letak ubat. So kalau tak silap dia panggil Langella filter. Langella adalah sejenis ubat untuk digunakan untuk membunuh kuman. So kat sini saya have to give credit kepada Kowe Lombok 2 and Lombok 3. Untuk Lombok 2 and Lombok 3 ia punya feature UV light. Side knowledge, UV light ni sebenarnya not healthy untuk human, sebab UV light dia juga boleh give some effect kepada manusia apabila terdedah pada jangka masa yang lama. Jadi sebab tu UV light untuk apa-apa juga produk, some aircon juga dia punya UV light, dia akan letak di dalam bahagian dalam, dan light tu tidak terdedah kepada manusia. Jadi dia akan beroperasi selagi mana di dalam air purifier ataupun unit aircon dan sebagainya. Jadi kita tak boleh nampak lah the UV light tu sebab dia berfungsi untuk membunuh kuman. Alright. So apa yang saya nak cakap adalah untuk Kowe Lombok 2 Lombok 3, that is a good part, dia ada UV light. Of course those feature you have to pay an extra lah. Okay, yang ketiga, ini yang saya mentionkan adalah this is what we call it sebagai carbon filter. So kita akan tengok carbon filter ni, saya akan buat comparison carbon filter yang dipunyai oleh kuku model C ni dan juga carbon filter yang dipunyai oleh active carbon filter yang dipunyai oleh Atmosphere Sky. Jadi so this is the carbon filter. Jadi carbon filter apa fungsi dia? Fungsi dia adalah carbon adalah untuk fungsi menyerap bau dan juga yang saya mention tadi VOC, volatile organic compound, chemical akan apabila lalu kat sini dia akan terserap oleh carbon filter. So that is the function of the carbon filter. So kita tengok, saya akan buat comparison kuku dan juga Atmosphere Sky dan saya akan timbang untuk pengetahuan semua. So last but not least, kita punya what we call it sebagai PM 2.5 filter. So this is the HEPA filter. So kadang-kadang banyak misuse. So this is the HEPA filter, high efficiency particulate arrestor ataupun air filter. So untuk this filter yang saya mention tadi as the PM 2.5, which is boleh filter anything yang bersaiz 0.3 micron. Alright. So this is the HEPA filter untuk kuku. Other than that, one of the features yang dia punya oleh kuku, dia punya water filter. So why dia ada water filter? So one of the reason saya memilih kuku berbanding dengan Kowe, sebab kuku dia ada water tank. So ini adalah water tank, water container yang mana kita boleh isi. Dan apakah fungsi water ni? Apabila dia akan blow, dia bukan hanya filter the air, dia bukan purify the air, tapi pada masa sama dia akan humidify kan udara. Humidify maknanya dia akan melembabkan udara. Jadi apakah fungsi pelembapan tu? So ini adalah to counter aircon. Jadi kalau anda menggunakan aircon, you perasan for those yang having ataupun duduk di dalam air conditioning for quite long time, you akan mengalami kulit yang kering. Kulit yang kering. So sebab apa? Sebab aircon dia berfungsi pengeringan. So kalau you perasan, apabila kita berfungsi aircon for sometimes ada air menitik-menitik kan kat luar tu. So air yang menitik-menitik itu adalah air daripada udara di dalam bilik. Jadi udara dalam bilik ini akan diserap during the process of air conditioning tu dekat dia punya evaporator. Jadi air tu akan menitik dan dibuang keluar. So that's why orang kata apabila kita expose kat dalam bilik aircon for quite long time, bilik tu akan jadi kering. Jadi which is not so good for your skin dan sebagainya. Jadi untuk counter dehumidifying disebabkan oleh aircon tu tadi, so it is good to have humidify. So
Untuk KOE ni, dia bukan hanya bersifat sebagai air purifier, penapis udara, tapi pada masa sama juga dia sebagai pelembab udara. So yang ni tak ada pada, setahu saya tak ada pada model-model KOE. So that is one of the reason kenapa saya memilih ni lah. Tapi of course KOE yang saya mention tadi, dia punya UV light yang which is ini tak ada. Jadi kat sini tadi saya dah bagi tahu dia ada 3 filter system. So kat sini dia ada dia punya suction. Kat sini dia punya suction, yang mana kat sini kalau dalam sistem equipment particle counter tu tadi, kat situ dia sedut untuk dia tahu berapa bersihnya ke udara. Untuk sistem kuku ni, dia akan menyedut kat sini, dia ada small fan, dia akan sedut udara kat sini, dan apabila udara masuk kat dalam sistem, dia akan indicate melalui color, dia akan bagi tahulah quality of udara. So kalau merah, maknanya udara tu sangat tak bersih lah. Jadi dia akan bertukar daripada merah kepada oranye, kepada hijau, biru dan biru laut. Jadi kalau biru laut dia totally clean. Jadi cuba kita tengok. Okey, kita tengok. Smart sensor begin to check the indoor air quality. So dia akan check Refill the water. Okey, saya air tadi. So dekat sini dia akan check quality. Jadi dia ada tebu. Begin turbo air purification. Jadi biru kat sini masih bersih, tapi belum lagi. Nanti dia akan dia akan blow. Saya cakap udara terumpai, kemudian dia akan sedut daripada tepi ni, barulah dia tahu quality of udara tersebut. Jadi one of the good feature yang ada pada kuku model sini adalah dia ada suara tu tadilah, dan suara tu kita boleh tukar kepada BM, BI ataupun BM. Okay, so kita ada turbo. So this is turbo, the high fan. So ini saya akan check udara tu berapakah dia punya airspeed berbanding dengan atmosphere sky. Okay. So dia ada mode automatic. Okay, yellow dust, sleep. Sleep ni untuk efficiency. So dia ada fan speed. Dia ada sebenarnya sampai 5 5 apabila kita level 4 buat turbo. Begin turbo air purification. Okey, kali ini saya akan menjelaskan pula atau menerangkan apa yang ada pada atmosphere sky. So again, atmosphere sky adalah produk Europe yang dibawa oleh MW ke pasaran Malaysia. Okey, sekarang saya akan hidupkan atmosphere sky. So udara akan masuk daripada sini dan keluar ke belakang ni. So this is the blower. So kita nampak merah. So merah maknanya udara tak bersih. Mungkin sebab saya buka-buka tu tadi ada abu-abu. So this is the turbo. So udara kuat nanti saya akan tunjuk dengan airspeed tu berapa kan. Jadi untuk model atmosphere sky ni dia tak ada suara-suara tadi Tapi dia ada satu feature yang mana this is IoT Internet of Things. Dia ada apps yang mana you boleh onkan unit ni menggunakan Wi-Fi dan you bukan hanya boleh hidupkan unit ni melalui Wi-Fi IoT daripada your handphone, tapi dia boleh bagi tahu the quality of udara pada masa dia beroperasi. Jadi kita buka satu persatu. So yang saya mention tu tadi, dia mempunyai 3 filter berbanding 4 filter yang dipunyai oleh kuku model C. Jadi udara yang disedut akan disedut di ruang ni. Saya akan check air speed dia, dan dia punya delivery air atau discharge air adalah di bahagian belakang. So besar bahagian dia. So kita akan check berapakah speed yang dihasilkan oleh delivery air. Buka sistem ni. Dia buka senang je, naik atas dan terus turun. Okey. So ini adalah sama macam tadi, kita pre-filter. Pre-filter adalah untuk menapis habuk-habuk yang besar, rambut, kotoran-kotoran biasa. Tapi size dia besar. Nanti kita akan tengok side by side comparison. So this is the pre-filter. Okey, selepas pre-filter dia ada HEPA filter. So apakah HEPA filter ini banding dengan HEPA filter tadi? So HEPA filter ni berat dan kita tengok berapa tebal HEPA filter ni.
So, HEPA filter ni berbeza dengan HEPA filter kuku yang hanya boleh menapis PM2.5 which is 0.3 micron. HEPA filter ni boleh berkemampuan untuk filter partikel 0.0024 micron which is 125 kali lebih kecil dari apa yang boleh ditapis oleh HEPA filter kuku tadi. So, this is a high quality ataupun very high fine filtration system. So last but not least, dia cuma ada 3 filter. So filter yang ketiga adalah apa yang kita kenal sebagai carbon filter. So this is not just simply carbon filter, ini adalah active carbon filter. So kita boleh dengar dia punya carbon filter tersebut. So kita boleh nampak small carbon inside there. So rather than yang tadi tu dia just saya rasa lebih pada carbon filter dalam bentuk kain. Tapi this is the true carbon filter, the active carbon filter, dan dia sangat berat. Saya akan buat comparison dia punya weight sekali nanti. So sangat tebal. Atmosphere Sky Lab, Episode 2, Odor Filter. The odor filter in atmosphere sky is made up of activated carbon particles that come from coconut husks. The surface of these activated carbon particles come into contact with various airborne molecules to reduce odor, so the surface area of these activated particles is crucial to sky's performance. Then, how big is the surface area covered by atmosphere sky's odor filter? The amount of activated carbon in the filter is approximately 1,315 grams. The surface area of activated carbon per gram is 1,150 square meters, so the total surface area adds up to 1.5 million square meters. In terms of soccer fields measured at 105 by 70 meters, this is equal to the surface area of 205 soccer fields. Odor filter with such an impressive surface area is another secret behind the performance of Atmosphere Sky. Just with quality air, your life can change. Atmosphere Sky. So anda boleh agak in term dua produk ni, mana yang lebih fine dan mana lebih efficient in terms of to clean the air.